Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita masih mengenai deret tak hingga. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke uji umum untuk divergensi dan membahas mengenai dua deret tak hingga lainnya, yaitu deret harmonik dan juga deret kolaps. Untuk uji umum divergensi, di sini ada teorema D, di bukunya teorema D ya. Sebenarnya itu adalah teorema A. Ya, seperti ini teoremanya. Jika deret AN itu konvergen, maka limit AN itu sama dengan 0. Secara ekivalen, jika limit AN itu tidak sama dengan 0 atau limit AN itu tidak ada, maka kita katakan deret tersebut divergen. Jadi ini tidak berlaku konversnya ya. Nah, di sini ditekankan bahwa jika deretnya konvergen, maka limitnya sama dengan 0 atau limit barisannya sama dengan 0. Kalau limit barisannya sama dengan 0, belum tentu dia konvergen. Difahami ya? Jadi seperti ini maksudnya. Kalau ada deret yang konvergen, maka limit dari barisan tersebut, limit dari barisannya itu sama dengan 0. Tapi tidak berlaku kebalikannya. Ya gitu ya. Kalau ada limit barisan sama dengan 0, belum tentu dia konvergen. Yang kedua, kalau ada limit barisan yang tidak sama dengan 0, artinya ada nilainya selain 0 ya. Atau bahkan misalkan limitnya juga tidak ada. Jadi ada dua, apakah limitnya itu tidak sama dengan 0 ataukah limitnya tidak ada, maka deretnya itu kita katakan divergen. Ya, bedakan dengan barisan ya pada pembahasan kita sebelumnya. Nah, barisan itu entah limitnya sama dengan 0, maksud saya limit barisannya sama dengan 0 atau limitnya tidak sama dengan 0. Yang jelas dia menuju atau konvergen ke suatu nilai, kita tetap katakan barisannya itu konvergen. Ya, kita ke contoh berikutnya ya. Perlihatkan bahwa sigma n berpangkat 3/3 berpangkat 3 ditambah 2 berpangkat 2 dengan n-nya sama dengan 1 sampai tak hingga itu divergen. Jadi kita mau menunjukkan bahwa deret dari barisan n berpangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah 2n kuadrat ini adalah divergen. Nah, kita akan menggunakan teorema D untuk membuktikan ketidakkonvergenannya ini. Jadi kita cukup membuktikan bahwa limit dari barisan ini itu ada nilainya atau tidak sama dengan 0 ataukah tidak mempunyai limit sama sekali. Nah, jadi kita jawab limit n berpangkat 3/3n pangkat 3 tambah 2n kuadrat, di mana n-nya itu menuju tak hingga. Berarti kita bagi masing-masing bagian ya, baik pembilang maupun penyebutnya dengan pangkat tertinggi dari variabel berpangkat tertinggi. Nah, dalam hal ini adalah n berpangkat 3. Limit n menuju tak hingga n berpangkat 3 per n pangkat 3 per 3n berpangkat 3 per n berpangkat 3 tambah 2n pangkat 2 per n berpangkat 3. Ini sama dengan 1 per ini 3 ditambah ini 2 per n. Perhatikan adik-adik, ini kalau kita substitusi masuk ke sini ya, ini akan bernilai 0 sehingga ini limitnya sama dengan 1/3. Nah, berdasarkan teorema D, kalau barisan itu limitnya tidak sama dengan 0 ya, dalam hal ini ada nilainya ya. Nah, berarti kita simpulkan deretnya
deretnya ini itu tidak konvergen, dalam hal ini divergen. Ya, kita ke deret kedua pada deret tahingga ini, yaitu deret harmonik. Nah, deret harmonik itu didefinisikan seperti ini, yaitu sigma seper n, di mana n-nya itu dari 1 sampai tahingga. Nah, kalau diurai seperti ini, 1 ditambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 dan seterusnya. Untuk deret harmonik ini ya, kalau kita periksa, dia termasuk deret yang tidak konvergen ya, alias termasuk deret yang divergen. Nah, kalau misalnya kita ambil limit dari barisan ini, limit dari seper n, di mana n-nya itu menuju tahingga, kita dapat nilainya 0. Limitnya bernilai 0. Nah, kalau berdasarkan teorema D, ya, teorema D itu mengatakan bahwa kalau suatu deret itu konvergen, maka limitnya atau limit barisannya itu sama dengan 0. Nah, dan tidak berlaku sebaliknya. Nah, ini sebaliknya ya, limitnya 0, limit barisannya 0, tapi deretnya tidak konvergen. Jadi satu-satunya cara untuk menentukan apakah deret harmonik ini konvergen atau tidak, yaitu dengan menentukan jumlah parsialnya, ya, jumlah parsial ke n-nya. Kalau jumlah parsial ke n-nya itu konvergen, nah berarti deretnya konvergen. Kalau jumlah parsialnya divergen, berarti deretnya divergen. Deret harmonik ya, kita akan menentukan apakah barisan deret ini konvergen atau tidak dengan mencari Sn-nya ya. Nah, sekarang kita ambil jumlah parsial ke n-nya ya, berarti sukunya kita ambil sampai suku ke n. Nah, sekarang kita kelompokkan per 2 ya, untuk melihat seperti apa kecenderungan jumlahnya. 1 ditambah 1/2, kemudian 1/3 tambah 1/4, itu dikelompokkan, kemudian yang dikelompokkan lagi 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8. Seperti itu. Nah, 1 jumlahnya, kemudian ini jumlahnya jelas 1/2, kemudian ini jumlahnya 1/3 tambah 1/4, berarti ini per 12 ya. Nah, kita samakan penyebutnya, berarti kita ambil per 12, berarti 7/12. Nah, kalau 7/12 ya, itu pasti lebih besar daripada 2/4, karena 2/4 itu sama dengan 6/12 ya. Ini 6/12, sementara ini adalah 7/12. Ini 6/12 ya. Nah, sama juga dengan yang ini. Ini pasti, silahkan dijumlah sendiri ya, lebih besar dari 4/8. Nah, dan seterusnya. Ini kita lihat 2/4 kan sama dengan 1/2, 4/8 sama dengan 1/2, 8/16 juga sama dengan 1/2. Berarti jumlahnya ini, jumlah harmoniknya ini kan, atau jumlah parsial ke n-nya itu lebih besar dari 1 ditambah 1/2 tambah 1/2 dan seterusnya ya. Nah, sedangkan ini saja dia divergen, apatah lagi yang ini divergen ya, sepakat yang ini divergen karena jumlahnya akan semakin membesar seiring dengan banyaknya suku yang kita ambil. Nah, ini saja divergen, apalagi yang ini. Jadi kita simpulkan bahwa jumlah parsial ke n-nya itu divergen atau tidak konvergen ke suatu nilai. Baik, kita masuk ke deret terakhir, yaitu deret kolaps atau deret yang mengecil. Ya, jadi ini salah satu contoh deret kolaps gitu ya. Nanti kita lihat sebentar mengapa ini disebut sebagai deret kolaps. Nah, kita akan memeriksa atau mengecek apakah deret kolaps ini, dalam hal ini contohnya ya, termasuk deret yang konvergen atau deret yang divergen.
Nah, kalau misalnya kita menggunakan uji kedivergenan, ya, teorema D tadi ya, atau uji divergensi. Nah, ini saya satukan ininya, saya satukan yang penyebutnya. Berarti di sini saya dapat K kuadrat ditambah 5K ditambah 6, gitu kan? Nah, kalau baik pembilang maupun penyebutnya saya bagi dengan variabel berpangkat tertinggi, ya berarti saya ambil limitnya dulu nih, limit N atau K menuju tangga, ya ini bagi dengan K kuadrat nih. Nah, sekarang seper K kuadrat per K kuadrat ditambah 5K ditambah 6 per K kuadrat. Nah, di sini kita dapat limit K menuju tangga. Di atas adalah 0, kemudian di bawahnya ini 1 per 5 per K ditambah 6 per K kuadrat, ya. Tulis begini saja dulu deh. Nah, sekarang limit K menuju tangga itu ini 0 di atas ya. Nah, di bawah 1 ditambah 0. Ya, yang sama dengan 0 itu sendiri. Nah, karena limit barisannya itu sama dengan 0, jadi kita tidak bisa menyimpulkan apakah deretnya konvergen atau divergen. Jadi langkah selanjutnya kita akan mengecek jumlah parsial Pn-nya. Ini akan saya urai. Ini K tambah 2, K tambah 3. Kita misalkan di sini sebagai A dengan B. Itu. Jadi ini saya hilangkan dulu limitnya ya. Ini saja dulu saya proses. Jadi nanti sebentar limitnya mengikut. Kemudian K tambah 3 kali ada berarti di sini A dikali K tambah 3, kemudian tambah B kali K tambah 2. Dipahami ya alur berikutnya. Jadi K tambah 2 dikali K tambah 3 dibagi K tambah 2 berarti K tambah 3. Nah, kemudian dikali A berarti A kali K tambah 3. Begitu juga dengan yang B. Berarti ini sama dengan ini ya. 1 per K tambah 2 kali K tambah 3. Nah, sama dengan ini kita kali masuk atau kita urai, kita dapat AK tambah 3A tambah BK tambah 2B per K tambah 2 K tambah 3. Kemudian kita satukan yang ada variabelnya, berarti di sini A ditambah B K, oke. Kemudian ditambah 3A pangkat 2B ya, per K tambah 2 K tambah 3 itu sama dengan 1 per K tambah 2 kali K tambah 3. Nah, sekarang kita cocokkan ya dengan yang di sana, kita sinkronkan ini. Kalau yang di bawahnya atau penyebutnya kan sudah sama ya. Sekarang kita akan sinkronkan yang pembilangnya. Untuk yang ada dulu variabelnya, berarti A ditambah B. A
Nah, di sana tidak ada variabelnya ya, berarti di sini sama dengan 0 kan. Kemudian 3A tambah 2B, 3A tambah 2B itu sama dengan 1. Ya, jadi ini kita mau eliminasi dan juga substitusi. Ya, kalau ini A sama dengan min B. Nah, substitusi masuk ke sini. Nanti kita dapat di sini saja ya. Berarti 3 min 3B ditambah 2B sama dengan 1. Berarti min B sama dengan 1. A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1. Berarti ini saya angkat naik, A-nya sama dengan 1, berarti di sini sama dengan 1. B-nya sama dengan min 1. Berarti di sini dikurang ya. Nah, seperti itu. Kita tulis kembali sigmanya. K sama dengan 1 sampai akhirnya. Ini saya hapus ya ke bawah. Nah, kita substitusi masuk nilai-nilainya, berarti di sini sama dengan SN-nya ya. SN itu sama dengan substitusi masuk berarti K ganti K dengan 1 berarti 1/3 dikurang 1 ditambah 3 1/4 ya. Ditambah gantikannya dengan 2 berarti 1/4 dikurang 1/5 ditambah otomatis di sini 1/5 dikurang 1/6 ditambah dan seterusnya. Nah, adik-adik perhatikan ya. 1/3 di sini minus 1/4 tambah 1/4 berarti habis ya. Minus 1/5 tambah 1/5 juga habis. Nah, berarti nanti untuk 1/n-nya nanti kita akan dapat di sini n ditambah 2 dikurang 1/n ditambah 3. Jadi yang ini nanti habis dengan yang sebelumnya. Nanti sisa ini. D. Sn itu sama dengan 1/3 dikurang 1/n ditambah 3. Kita ambil nilai limitnya. Ya, limit n menuju hingga 1/3 dikurang 1/n ditambah 3. Itu limit Sn-nya ya. Ini kan sama dengan 1/3. Kemudian kalau kita limitkan ini kita bagi dengan 1/n. Ya, jadi ini 1/n per n ditambah 1/3 berarti ini akan menjadi 0 ya. Limitnya menuju 0. Berarti limit Sn saya tulis di sini limit Sn di mana n-nya itu menuju hingga itu sama dengan 1/3. Ya, jadi kita simpulkan bahwa deret kolaps ini konvergen. Jadi konvergen menuju 3. Jadi limit Sn ini atau limit dari deret kolaps ini itu konvergen. Ya, konvergen ke 1/3. Kita lanjut ke sifat-sifat deret yang konvergen. Ada di teorema B. Saya perlihatkan teorema B. Ya, jika terdapat dua deret yang keduanya konvergen, yaitu deret AK dan deret BK, dan terdapat sebuah konstanta, sebut saja dengan C, maka deret CAK dan deret AK tambah AB juga konvergen. Nah, di mana deret CAK itu sama dengan C dikali deret AK. Yang kedua, deret AK tambah B itu sama dengan deret AK ditambah deret BK. Nah, mengenai bukti untuk teorema B sendiri bisa adik-adik pelajari ya. Di bukunya itu ada di halaman 77. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Ya, kita diminta menghitung deret
3 dikali 1/8 pangkat K dikurang 5 dikali 1/3 pangkat K. Menggunakan teorema yang tadi ya, teorema B untuk menjawab soal ini. Jadi kita gunakan sifat kedua ya. Saya tulis dulu. Jadi sebelum lanjut kita perlu mengecek apakah deret ini konvergen atau tidak ya. Karena kalau kita lihat di sini kan ada 2 deret. Kita perlu mengecek apakah baik deret ini maupun deret ini konvergen atau tidak. Kalau kita lihat ya, ini adalah deret tahingga, oke? Kemudian ini adalah R-nya, ya, R1-nya atau rasio pertamanya D. Kemudian dan ini adalah rasio untuk deret kedua. Gitu kan? Kita ambil, kita cek ya. 3 dikali 1/8 itu ditambah, kalau K-nya sama dengan 1 ditambah 3 dikali 1/8 berpangkat 2 dan seterusnya. Nah ya kan, kita lihat bahwa rasionya itu sama dengan 1/8. Begitu juga untuk deret kedua. Jadi kita simpulkan ini dia adalah deret yang konvergen. Begitu juga dengan deret kedua ini, dia adalah deret yang konvergen. Sekarang kita akan menggunakan teorema D untuk menjawabnya. Sigma K sama dengan 1 sampai hingga 3 dikali 1/8 K dikurang sigma K sama dengan 1 sampai hingga 5 dikali 1/3 berpangkat K. Nah, setelah itu kita masih menggunakan teorema B, itu sifat pertama. Ya, K-nya dibawa ke depan ya. Berarti 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai hingga 1/8 berpangkat K dikurang 5 sigma K sama dengan 1 sampai hingga 1/3 berpangkat. Bisa menggunakan rumus jumlah parsial ya, Sn gitu, itu sama dengan kita pakai yang ini, Sn1 tambah Sn2 ya, kasih gitu saja. Sn1 ditambah Sn2. Nah, saya sebelah sini, berarti sini kita dapat 3 dikali A-nya itu adalah 1/8 gitu, per 1 dikurang rasio ini juga adalah 1/8 dikurang 5 ya, A-nya adalah 1/3. Difaham ya dari mana dapat A-nya itu 1/8? Demikian juga untuk deret kedua, kita dapat A-nya sama dengan 1/3. 1/3 per 1 dikurang 1/3. Iya, berarti ini 3 dikali 1/8 per 1 dikurang 1/8 itu sama dengan 7/8 ya. 7/8 dikurang 5 1/3. 1 dikurang 1/3 itu 2/3. Jadi ini habis, ini juga habis dik. Nanti di sini sisa 3 dikali 1/7 dikurang 5 dikali 1/2. Berarti 3/7 dikurang 5/2. Ya kan? Berarti 6 dikurang 35. Nah, seperti itu, berarti di sini kita dapat 29/14. Nah, berikutnya yaitu teorema C. Ini dia teoremanya. Jika deret AK divergen dan C itu sama dengan 0, jadi ada konstanta C yang tidak sama dengan 0, maka deret CAK atau C dikali AK itu divergen. Jadi ingat ya, ini tidak berlaku bolak-balik alias tidak berlaku untuk konversnya.
Teorema terakhir ini teorema D untuk pengelompokan. Ya, teorema D menyatakan suku-suku sebuah deret yang konvergen dapat dikelompokkan dalam cara apapun, asalkan urutan suku dipertahankan. Dan deret yang baru juga akan konvergen dengan jumlah yang sama seperti deret yang semula. Jadi maksudnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada deret AK yang sama dengan A1 tambah A2 dan seterusnya, dia misalkan konvergen ke suatu nilai. Sebut saja nilainya adalah T ya, T saja ya. Nah, ini kalau saya ambil limit AK itu ya dimana K sama dengan K menunjukkan nilai ya. K menunjukkan nilai itu sama dengan T misalnya. Ya. Kalau seperti ini, ya kita bisa mengelompokkan suku-sukunya dengan cara seperti apapun. Ya boleh begini. Ya boleh juga begini. Jadi boleh dengan cara pengelompokan apapun ya. Boleh. Barisan yang terbentuk yang baru ini, baik yang ini maupun yang ini, itu juga akan sama. Dia juga akan tetap konvergen ke nilai yang sama. Seperti itu maksudnya untuk teorema D ya.